Perkenalkan, saya Trisnawati. Di sini saya sudah berada di rumah narasumber kita, yaitu adik Rizky. Tapi sayangnya adik Rizkynya sedang bersekolah, dikarenakan adik Rizkynya masih jam belajar di sekolahnya. Jadi kita mewawancarai orang tuanya saja, yaitu ibunya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada pertanyaan saya yang kurang berkenan. Ya, tidak apa-apa. Baik, Bu, boleh diceritakan sedikit tentang anak Ibu? Ya, tentu saja boleh. Anak saya namanya Rizky. Ya. Dia termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau autisme ya. Memang kemampuan bicaranya itu agak sulit, tapi sebenarnya dia mengerti apa yang kita ceritakan, apa yang kita omongkan, ya dia mengerti semua gitu. Oh, baik, Bu. Sekarang adik Rizkynya di mana? Sekarang itu ya masih jam sekolah ya, dia masih di sekolah, masih belajar ya. Walaupun Rizky mengalami kesulitan berbicara, apakah dia tetap bisa memahami perintah? Kalau itu iya sih, dia mengerti ya. Kalau diberi instruksi sederhana, dia bisa mengikuti, pendengarannya juga normal. Hanya saja dia belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata seperti anak-anak yang anak-anak yang lain. Ya. Apa yang Ibu rasakan saat pertama kali mengetahui kondisi Rizky? Jujur ya, sebenarnya awal-awalnya itu saya tidak mudah untuk menerimanya gitu ya. Ada rasa sedih, bingung, khawatir, tapi seiring waktu saya belajar menerima dan saya juga sadar anak saya bukan tidak mampu ya gitu ya. Tapi dia hanya butuh cara yang berbeda untuk dipahami. Bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan Rizky sehari-harinya? Seperti biasanya sih bicaranya pelan. Pelan itu maksud saya gini ya, dia kan nggak terlalu dengar, jadi saya ngomongnya itu dikit-dikit tapi dengan suara yang lantang. Kadang juga saya menggunakan kalimat yang sederhana, kadang juga saya menggunakan gerakan supaya Rizky cepat memahami apa yang saya omongkan. Yang penting itu ya sabar, dan saya juga mengulanginya terus-menerus setiap hari supaya Rizky terbiasa dengan apa yang saya komunikasikan kepada dia begitu. Apakah ada momen yang membuat Ibu terharu kepada Rizky? Ada sih, ada. Setiap hari itu khususnya itu ya setiap habis sholat maghrib, dia selalu membuka video mengaji sendiri ya, dia menghidupkannya sendiri video yang mengaji yaitu murotal gitu ya. Dari situ saya merasa sangat terharu, meskipun dia seperti ini, dia tetap punya keinginan untuk belajar dan dekat dengan Tuhan. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu. Ya, kami sebagai orang tua hanya berharap yang terbaik, terutama untuk agamanya. Dia tahu sholat, dan itu sudah membuat kami sangat merasa bersyukur. Bagaimana Bu kondisi Rizky di sekolah? Kalau untuk di sekolah sih alhamdulillah ya. Kata gurunya dia anak yang penurut dan tidak gaduh, tidak pernah menyakiti orang lain. Jadi saya sebagai orang tua merasa tenang ya. Apakah pernah Ibu mendapatkan apresiasi dari sekolah? Oh, tentu saja saya pernah mendapatkan, walaupun tidak sering ya, mungkin karena gurunya
ingin memperlakukan adil kepada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi setiap bulan itu selalu ada apresiasi untuk bunda yang terhebat gitu ya. Jadi saya pernah mendapatkan apresiasi di sekolahnya itu sebagai bunda yang terhebat. Masya Allah. Bagi saya itu sangat berarti karena perjuangan saya sebagai ibu dihargai. Untuk calon guru di luar sana, apa pesan Ibu? Pesan pesan saya untuk calon-calon guru yang akan datang yang di luar sana ya, itu paling utama itu sabar. Anak-anak seperti ini tidak bisa dididik dengan keras, harus dididik dengan hati. Pembiasaan kecil itu penting, diajarkan pelan-pelan, diulang terus, dan didampingi. Baik Bu, terakhir apa harapan Ibu untuk adik Rizky? Kalau untuk harapan saya tidak berharap dia harus seperti anak yang lain. Saya hanya ingin dia bahagia, mandiri dengan caranya sendiri, tapi tetap dekat dengan Tuhan. Dari cerita Ibu tadi saya belajar bahwa anak seperti adik Rizky ini bukan tidak mampu. Mereka hanya memiliki cara yang berbeda untuk tumbuh dan memahami dunia. Mungkin selama ini kita berfokus pada kekurangan, padahal di dalam diri mereka ada ketulusan dan potensi yang luar biasa. Yang mereka butuhkan bukan untuk diubah menjadi seperti orang lain, tetapi untuk diterima, dipahami, dan didampingi dengan penuh kasih sayang. Tetap karena di balik setiap anak yang istimewa ada orang tua yang hebat dan tidak pernah lelah berjuang. Amin. Terima kasih. Kalau cerita saya sudah menginspirasi dan semoga kalian kedepannya menjadi guru yang baik. Amin.